Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fikih Ibadah akan menjelaskan dasar dan prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Disusun oleh yang pertama Faris Abdillah NIM 2121191, yang kedua Siska Aprilia NIM 2121197, yang ketiga Pramesti Fadila Pamuji Putri NIM 2121222, dosen pengampu Bapak Muhammad Fajar MPDI. Yang pertama, pengertian dasar ibadah dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pengertian hakikat ibadah. Yang ketiga, prinsip-prinsip ibadah. Yang keempat, macam-macam ibadah. Yang pertama, pengertian-pengertian ibadah dalam ungkapan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki kesamaan esensial, yakni masing-masing bermuara pada pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengagungkannya, taat kepadanya, tunduk kepadanya, dan cinta yang sempurna kepadanya. Dengan merujuk pada pengertian-pengertian ini, ada contoh terma yang memiliki makna sama dengan ibadah itu sendiri yang ditemukan di dalam Al-Quran, yakni 1. Al-Ta'ah, yang di dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 128 kali dalam berbagai bentuk perubahan katanya. 16. Pada dasarnya, kata Al-Ta'ah ini mengandung arti senantiasa menurut, tunduk, dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua adalah hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu 1. Ibadah adalah tujuan hidup kita, seperti yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, yang menunjukkan tugas kita sebagai manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, hakikat ibadah sebagai cinta. Yang kelima, jihad di jalan Allah, berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam, takut, maksudnya tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu prinsip melaksanakan ibadah. Prinsip melaksanakan ibadah sebagai berikut. 1. Niat lillahi ta'ala. 2. Ikhlas. 3. Tidak menggunakan perantara atau wasilah. Yang keempat, dilakukan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Yang kelima, seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keenam, tidak berlebih-lebihan. Yang ketujuh, mudah atau bukan meremehkan, dan meringankan bukan mempersulit. Yang keempat yaitu macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah adalah 1. Ibadah qalbiyah. Maksud dari ibadah qalbiyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas hati. Ibadah ini meliputi aspek i'tiqad atau keyakinan seperti iman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain i'tiqad seperti cinta atau mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bentuk tafakur atau renungan dan pikiran seperti merenungkan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ibadah qauliyah. Maksud dari ibadah qauliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas lisan, seperti membaca Al-Quran, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ibadah amaliyah. Maksud dari ibadah amaliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan oleh aktivitas anggota tubuh, seperti gerakan dalam sholat, melakukan puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ibadah ma'aliyah. Maksud dari ibadah ma'aliyah adalah setiap ibadah yang dilakukan seorang hamba dengan mendermakan hartanya, seperti menunaikan zakat dan bersedekah. Yang terakhir yaitu simpulan. Fikih ibadah adalah pemahaman terhadap apa yang berkaitan dengan peribadahan manusia
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal yang dilakukan oleh manusia didasarkan pada niat semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menunjukkan ketaatan, kerendahan diri, dan kehinaannya di hadapan Allah, serta mengagungkan Allah dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah yang dibebankan kepada setiap hamba memiliki fungsi dan tujuan yang sangat signifikan. Dalam hal ini, fungsi ibadah adalah ubudiyah, mengabdikan diri karena esensi ibadah tersebut terkait dengan kedudukan manusia sebagai Abdullah, hamba Allah yang harus mengabdi kepadanya. Manusia muslim yang mengabdikan dirinya kepada Allah semata, maka pada gilirannya ia akan mencapai derajat takwa, dan derajat takwa ini merupakan tujuan akhir dari ibadah sendiri.